Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai laporan kegiatan mini project acara 3, penanaman dan juga pemupukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Taufika Hidayah, NIM 19-446038-PT-08292 dari kelompok 19 dengan asisten Mbak Dwi Wahyuni. Pendahuluan. Yang pertama adalah pengertian penanaman. Lasamadi et al. 2013 menyatakan bahwa penanaman merupakan suatu proses peletakan tanaman pada suatu media yang subur atau memiliki nutrisi yang cukup untuk mendorong pertumbuhan tanaman di tempat baru tersebut yang kemudian akan dilakukan pemeliharaan pada waktu tertentu hingga masa panen. Pengertian yang kedua adalah pemupukan. Purbajanti and Setiawati 2020 menyatakan bahwa pupuk adalah suatu zat yang terdiri dari unsur hara yang dapat meningkatkan kualitas fisik, kimia, dan juga biologis dari tanaman. Aplikasi pupuk pada tanah dapat meningkatkan elemen K, Ca, Mg, P, serta karbon organik, peningkatan pertukaran kation tanah, daya ikat air, serta kelembapan tanah. Masyur et al. 2021 menyatakan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pupuk. Yang pertama adalah jenis pupuk, dosis pupuk, metode pemberian pupuk, waktu pemberian pupuk, frekuensi pemberian pupuk, dan juga mutu pupuk itu sendiri. Pengertian dari pemupukan. Lubis et al. 2017 menyatakan bahwa pemupukan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara pemberian pupuk pada tanaman, baik organik ataupun anorganik, sebagai pengganti unsur hara yang hilang ataupun memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi dari pemupukan. Yang pertama itu adalah konservasi air, karena dapat memperbaiki daya ikat tanah terhadap air, kemudian perbaikan struktur tanah, dan juga penyedia unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tujuan dari mini project yang pertama adalah untuk mengetahui metode penanaman, untuk mengetahui metode pemupukan, untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk dengan perbedaan dosis yang diberikan pada tanaman. Alat dan juga bahan. Yang pertama adalah alat, itu ada polybag yang digunakan sebagai tempat tanaman itu tumbuh, kemudian penggaris untuk mengukur tinggi dari tanaman dan juga luasan dari daun, kemudian buku untuk mencatat hasil, kemudian kamera digunakan sebagai dokumentasi, dan juga ballpoint digunakan untuk mencatat hasil yang didapatkan. Selanjutnya adalah bahan. Yang pertama adalah media tanam berupa tanah, kemudian ada MSG yang digunakan sebagai pupuk, pols, kemudian ada air juga. Nah, untuk kegiatan praktikum diawali dari profil tanaman. Yang pertama itu adalah kingdom, lantai, subkingdomnya Trasiophyta, subdivisinya ada Spermatophyta, divisinya ada Magnoliophyta, kelasnya Liriopsida, subkelasnya Commelinidae, ordonya Poales, familinya Poaceae, kemudian ada genus Penicetum dan juga spesies Penicetum purpureum. Jadi, tanaman yang saya tanam itu adalah rumput gamma umami, di mana gamma umami ini adalah hasil penyinaran dari Penicetum purpureum yang sekarang ini masih dalam proses sertifikasi untuk varietasnya. Sehingga untuk varietasnya itu menunggu proses sertifikasinya itu selesai, seperti itu. Selanjutnya adalah media yang digunakan. Jadi media yang digunakan yaitu media tanam yang dijual secara komersial yang di dalamnya terdiri dari tanah, kokopit, feses, dan juga sekam. Selanjutnya adalah proses transplantasi. Tanaman yang saya gunakan berupa pos atau sobekan dari rumpun. Langkah transplantasi dilakukan dengan cara mengisi seperempat bagian polybag, lalu pos dimasukkan ke dalam polybag, kemudian dimasukkan ke dalam, kemudian media tanamnya itu dimasukkan ke dalam polybag lagi hingga 3/4 tinggi polybag dan kemudian diberikan air secukupnya. Selanjutnya adalah proses pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan itu dilakukan penyiraman dan juga penyiangan. Untuk penyiraman tanaman pada minggu pertama dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Sedangkan setelah memasuki minggu kedua dilakukan 2 kali, maksud saya untuk minggu pertama itu dilakukan 2 kali dalam
1 hari, sedangkan pada minggu kedua dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Nah, pada saat pemeliharaan saya tidak melakukan penyiangan sama sekali karena memang tidak ada rumput liar yang tumbuh pada tanaman yang saya tanam. Selanjutnya adalah pengukuran parameter. Parameter yang diukur dalam mini proyek penanaman dan pemupukan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun. Kemudian pengukuran dilakukan dengan menggunakan penggaris setiap 1 minggu sekali yang dilakukan selama 4 minggu. Kemudian tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai puncak tertinggi tanaman. Jumlah daun dihitung semua daun yang tumbuh, dan luas daun diukur pada masing-masing daun dengan mengkalikan panjang dan juga lebar daun, kemudian di rata-rata. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah tanaman dipelihara 2 minggu. Pupuk yang saya gunakan yaitu ada monosodium glutamat atau MSG dengan perbedaan dosis yang digunakan. Pada dosis A menggunakan 5 gram per tanaman dan juga dosis B menggunakan 15 gram per tanaman. Kemudian ada pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah penanaman dipelihara secara 4 minggu dan dilakukan pencabutan tanaman untuk mengetahui kondisi perakaran dari tanaman tersebut. Tanaman yang diamati pada saat pemanenan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Hasil yang didapat, dicatat, dan dibandingkan bagaimana pengaruh perlakuan perbedaan dosis pemupukan terhadap produktivitas tanaman. Dan berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari penanaman dan juga pemupukan yang telah saya lakukan. Dan berikut ini adalah penjelasan dari hasil tabel yang data-data yang telah dituliskan pada tabel sebelumnya. Berdasarkan mini project yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pada minggu pertama perlakuan A memiliki tinggi 15 cm, jumlah daunnya 7 helai, dan luas daun 17,34 cm persegi. Sedangkan pada perlakuan B memiliki tinggi tanaman 20 cm, jumlah daunnya 4 helai, dan luas daunnya 11,45 cm persegi. Kemudian pada minggu kedua, perlakuan A memiliki tinggi 9 cm, jumlah daunnya 3 helai, dan luas daunnya 18,33 cm persegi. Sedangkan pada perlakuan B memiliki tinggi tanaman 13 cm, jumlah daunnya 3 helai, dan luas daunnya 10,67 cm persegi. Pada minggu ketiga, pada perlakuan A memiliki tinggi tanaman 3 cm, jumlah daunnya 1 helai, dan luas daunnya 13 cm persegi. Sedangkan pada perlakuan B memiliki tinggi tanaman 4 cm, jumlah daunnya 3 helai, dan luas daunnya 10,67 cm persegi. Pada minggu keempat, perlakuan A memiliki tinggi 3 cm, jumlah daunnya 0, dan otomatis luasannya juga 0. Sedangkan pada perlakuan B memiliki tinggi tanaman 4 cm, jumlah daunnya 3 helai, dan luas daunnya 7,1 cm persegi. Berdasarkan hasil kegiatan mini project, penanaman dan juga pemupukan, dapat diketahui bahwa semua tanaman mengalami pembusukan pada bagian batang dan juga daun. Akan tetapi, tanaman dengan dosis pemupukan 15 gram per tanaman memiliki tinggi tanaman 3 cm, daun yang bertahan masih 3 daun dengan luasan 7,1 cm persegi. Sedangkan pada tanaman dengan dosis pemupukan 5 gram memiliki tinggi tanaman 4 cm dan jumlah daunnya itu 0. Perakaran pada tanaman dengan dosis pemupukan 15 gram per tanaman itu lebih baik dan juga lebih kuat dibandingkan pada tanaman dengan pemupukan 5 gram per tanaman. Kemudian ada pemupukan. Pupuk yang digunakan dalam praktikum yaitu berupa pupuk organik berupa MSG yang merupakan hasil fermentasi pada protein hewani ataupun nabati. Pemberian pupuk dilakukan dalam bentuk serbuk atau kristal halus. Kemudian ada metode pemupukan. Untuk metode pemupukan yang dilakukan pada saat praktikum yaitu dengan top dress placement, yaitu dengan menaburkan MSG di atas permukaan tanah sekitar tanaman. Metode ini mudah untuk dilakukan khususnya pada tanaman dalam jumlah yang sedikit. Canarayapa and Birada 2018 menyatakan bahwa top dress placement yaitu pemupukan dengan cara memberi pupuk pada tanaman di atas permukaan tanah. Penggunaan metode tersebut mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya yang besar, dan penyebarannya itu dapat merata.
Dan ini adalah nutrien yang terkandung di dalam MSG. Menurut Pujiansah et al. 2018, bahwa MSG itu mengandung 12 Na, di mana Na ini sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam menunjang pertumbuhannya, khususnya pada pertumbuhan dari daun. Kemudian ada menurut Novi 2016 menyatakan bahwa mengandung 0,4% fosfat dan juga kaliumnya 1,7%. Nah, produktivitas tanaman dipengaruhi pemberian dosis pupuk pada tanaman. Hasil praktikum memang menunjukkan pembusukan pada tanaman, akan tetapi perakaran dari rumput yang diberi dosis 15 gram MSG lebih baik dibandingkan dengan pemupukan 5 gram MSG. Pembusukan batang pada rumput bisa terjadi akibat pemberian air yang terlalu banyak dan kurangnya sinar matahari langsung, di mana air dan juga sinar matahari ini merupakan suatu hal yang memang dia akan bersinergi dan digunakan sebagai fotosintesis dari tanaman tersebut. Nah, apabila pemberian panas matahari, cahaya matahari, dan juga airnya itu tidak seimbang, maka bisa mengalami pembusukan. Nafi 2016 menyatakan bahwa pemberian pupuk MSG dengan dosis 15 gram per tanaman dapat meningkatkan rata-rata jumlah daun, panjang daun, tinggi tanaman, karena N pada MSG sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan kegiatan mini proyek penanaman dan pemupukan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanaman rumput gamma umami menggunakan pos atau potongan rumput kemudian pemberian pupuk berupa MSG dilakukan dengan metode top dress placement, tanaman mengalami pembusukan dan pemberian dosis pupuk 15 gram per tanaman dapat mempertahankan kekuatan akar dibandingkan dengan dosis 5 gram per tanaman. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan dalam menyusun laporan dari acara mini project ketiga, yaitu penanaman dan juga pemupukan. Ini ada lampirannya. Jadi pada literatur Novi 2016, ini ada sedikit kekeliruan untuk tahunnya. Itu menyatakan bahwa tidak ada perhitungan khusus dalam pemberian MSG. Jadi di dalam jurnalnya itu hanya tertulis berapa gram yang baik, MSG yang baik untuk diberikan pada tanaman, dan pemberian MSG di atas 15 gram itu tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan dari tanaman, sehingga paling baik itu ada 15 gram per tanaman. Pemupukan menggunakan dosis sedemikian rupa dapat menunjukkan perbedaan hasil pada tanaman. Dan berikut ini adalah hasil dari footage video kegiatan mini project yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Penanaman dilakukan dengan menggunakan pols rumput gamma umami dengan media tanah komersil. Setelah selesai penanaman, rumput disiram dengan air secukupnya. Setelah 1 minggu penanaman, dilakukan pengukuran dengan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Pada minggu kedua, tanaman diberi pupuk MSG dengan dosis 5 gram per tanaman dan 15 gram per tanaman. Selain itu, tanaman juga diukur berdasarkan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Pada minggu ketiga, tanaman diukur berdasarkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Memasuki minggu keempat, tanaman diukur dan dilakukan pemanenan dengan mencabut tanaman dari media tanamnya.
Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.